أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sudah sewajarnya dan sepantasnya kita sebagai hamba Allah bikaulina mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Alhamdulillah bukan hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan manfaat, ketika kita mendapatkan kebaikan. Sanggupkah kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal atas setiap segala sesuatu, baik itu ketidakbaikan, baik itu ketidakbaikan, itu kita bisa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sejatinya apapun yang kita rasakan hari ini adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita juga sama-sama mengucapkan sholawat bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Senantiasa kita mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan siang ini, khotib berwasiat bil khusus kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha sekuat tenaga, semampu kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini ba'da maghrib nanti masuk pada tanggal 20 Sya'ban. Artinya 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung. Bulan yang dimana Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bulan dimana ketika kita mengerjakan ibadah sunnah mendapatkan pahala wajib. Yang ketika kita melaksanakan pahala wajib maka kebaikannya 10 kali lipat. Apakah kita sampai pada bulan Ramadan? Maka pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mempersiapkan apa-apa yang bisa kita persiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika kita melaksanakan puasa, sejatinya bukan hanya manusia saja yang berpuasa, bahkan umat sebelum umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW juga melakukan puasa. Jangankan manusia, binatang pun juga berpuasa. Ketika ayam mengerami telurnya, ayam itu berpuasa. Ketika ular dia mengerami telurnya, ular juga berpuasa. Puasa untuk mendapatkan kemanfaatan, puasa untuk mendapatkan kekuatan, puasa untuk bisa melakukan diri yang terbaik, untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Maka buah dari puasa ketika manusia melakukan puasa adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita hari ini sudah meminta maaf diri kita sendiri? Apakah hari ini kita sudah meminta maaf kepada orang lain? Apakah hari ini kita sudah meminta maaf kepada kedua orang tua kita, musuh-musuh kita? Karena silaturahmi yang sebenarnya bukan hanya kita datang kepada orang yang kita kenal dan orang kita cintai. Silaturahmi yang sebenarnya adalah kita datang kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Silaturahmi yang sebenarnya adalah kita datang kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Silaturahmi yang sebenarnya adalah sanggupkah kita memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi dan menyakiti kita. Rasanya sulit untuk bisa silaturahmi seperti itu. Kalau kita silaturahmi kepada kedua orang tua kita, sudah sewajarnya kita sebagai anak bertemu kepada kedua orang tuanya. Maka meminta maaf adalah bukti bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini untuk saling bisa memaafkan. Tapi mampukah kita memaafkan untuk orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Silaturahmi yang sebenarnya adalah kita sanggup memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan sampai ada penyakit hati di dalam diri kita yang senantiasa mengikuti kita. Karena sejatinya ketika orang punya penyakit zahir, penyakitnya akan sembuh. Minimal ketika dia mati, penyakitnya ikut mati. Apapun penyakit zahir pasti akan selesai dan akan sembuh. Tapi ketika kita punya penyakit hati, mau sampai kita mati pun Allah akan meminta pertanggungjawaban diri kita. Apapun yang kita lakukan, kita zalim, kita sombong, kita mengerjokkan, kita namimah, kita menyakiti orang lain, itu akan diminta pertanggungjawaban sampai kita mati. Dan sampai nanti di alam akhirat, berapa banyak orang yang protes sama diri kita, betapa Allah menurunkan keadilannya. Ada fulan bin fulan datang kepada kita, ya Allah, di dunia saya pernah disakitinya, ya Allah, saya mohon ya Allah minta keadilanmu hari ini. Maka kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kepada orang yang sudah kita sakiti. Datang lagi orang kedua, ya Allah, dia pernah menyakiti, dia pernah tidak membayar hak saya, ya Allah, waktu saya menjadi pembantunya. Ada 2 bulan hak saya yang tidak diberikan, ya Allah, padahal dia haji, padahal dia rajin ibadah, ya Allah. Saya minta kehadiranmu hari ini, ya Allah. Apa yang terjadi ketika kebaikan-kebaikan kita sudah tidak ada? Maka dosa orang yang kita sakiti akan menimpa kepada diri kita sendiri. Allah pindahkan. Coba sholat Jumat
Rahimakumullah. Marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat sirri. Tidak ada manusia pun yang tahu kita berpuasa. Cukup kita sama Allah saja yang tahu. Ketika kita melakukan ibadah sholat, keluarga kita tahu. Berangkat sholat Jumat, tetangga kita tahu. Tapi kita melakukan ibadah puasa, tidak ada satu orang pun yang tahu kita berpuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan yang 10 hari ini, mari kita sama-sama memaafkan orang-orang yang pernah kita sakiti. Dan terlebih kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, meminta maaf kepada keluarga kita, meminta maaf kepada siapapun. Terlebih kalau punya guru, datangi guru kita, minta ilmunya untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, ibadah Ramadan besok. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ibadah bulan Ramadan, dan kita juga bisa dipertemukan sampai di Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Betapa banyak kita menunjuk orang lain, sejatinya 1 jari itu menunjuk orang lain, 4 jari adalah menunjuk diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, kita salahkan diri kita. Betapa, apakah kita sudah benar apa belum? Apakah kita sudah soleh apa belum? Apakah kita sudah baik apa belum? Apakah kita sudah jujur apa belum? Apakah kita introspeksi ada di dalam diri kita sendiri? Teruslah berbuat baik sampai tidak merasa lebih baik. Teruslah beribadah sampai tidak merasa lebih soleh. Dan teruslah belajar sampai tidak merasa lebih pintar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafur